Yoi, mimpi dari suaranya Anggun C. Sasmi ya, meluncur di menit yang ke-19.23. Tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik dan Anda masih bersama saya Ribu Tawandi di perjalanan Halo Kota Batik. Nah, kita masih bahas mengenai beda antara suami yang hemat dengan yang pelit. Nah, kira-kira yuk kita baca diri kita masing-masing aja ya. Mana nih yang pas buat kita? Hai. Nah, tadi sudah ya saya bahas bersama Anda suami yang hemat. Itu tanda-tandanya bahwa dia itu bisa mengatur keuangan agar mencukupi kebutuhan harian. Nah, lain dari itu juga bisa mengeluarkan uang untuk kebutuhan lain, terutama liburan bersama keluarga demi menjaga keharmonisan serta keperluan untuk anak-anak sekolah dan keperluan-keperluan lain yang sekiranya prioritas. Nah, dan prioritas kebutuhan itu tidak melulu itu ya, tapi sangat fleksibel. Ada situasi dan kondisi yang memang bisa jadi akan mengubah prioritas itu tadi. Nah, contohnya tiba-tiba saja misalnya mendadak sakit misalkan, atau anak kita sedang sakit. Nah, kita perlu menyediakan keuangan kita supaya kita enggak lagi berasa berat dengan situasi-situasi seperti itu. Atau misalkan ada keperluan-keperluan yang dadakan misalnya. Nah, sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu bagaimana dengan suami pelit? Nah, ini dia. Pada kasus suami pelit, sebenarnya ada banyak penyebab mengapa suami itu pelit terhadap istri. Nah, beberapa di antaranya adalah trauma finansial di masa lalu. Nah, contohnya apa sih yang bisa membuat dia itu trauma? Biasanya karena mungkin pernah nih kesangkut masalah utang, terus hidup dalam kemiskinan dalam waktu yang lama banget. Nah, sehingga dia punya gambaran buruk tentang keuangan. Terus kemudian dia ngerasa bahwa begitu dapat uang itu, wah, enggak, ini milikku gitu loh. Enggak untuk yang lain. Nah, terus juga mungkin jadi karena pernah mengalami bangkrut saat baru memulai usaha atau kena tipu investasi. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan trauma-trauma tadi sangat mungkin mendorong seseorang untuk menjadi sangat was-was, khawatir kalau misalnya terjadi apa-apa dengan masalah keuangan. Nah, makanya kemudian dia memilih untuk defend atau menolak setiap hal yang sekiranya itu sebenarnya dibutuhkan bersama. Makanya ya itu dia, itu adalah mungkin jadi sebagai sebuah strategi dia untuk mengamankan keuangannya. Nah, seorang suami juga bisa pelit terhadap istrinya karena sebenarnya bisa jadi ini bagian dari cara untuk mengontrol istri. Sebab ada kepercayaan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Laki-laki adalah yang katakanlah misalkan mencari nafkah selama ini. Nah, menjadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Sehingga dia ngerasa bahwa oh ini hak saya gitu loh, nggak, bukan untuk dibagi-bagi gitu. Aduh, kalau gini sih sudah egois banget ya. Nah, jadi ini dia harus akhirnya dia harus mengontrol semuanya termasuk keuangan tanpa memberi ruang untuk berdiskusi terkait keperluan rumah tangga yang memerlukan uang. Nah, kata psikolog yang satu ini, Pak Joko namanya, Justinus Joko Dwi Nugroho ya. Kalau terkait dengan suami pelit ya, dia itu punya tabungan tapi menghindari mengeluarkan uang bahkan untuk kebutuhan yang wajar. Oke. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang katakanlah misalkan sehari-hari sebenarnya ya, tapi karena ngerasa bahwa itu tadi ada trauma ya, akhirnya membuat dia ngerasa bahwa wah, eman-eman banget gitu. Nah, bahkan untuk kebutuhan yang wajar pun jadi eman-eman. Nah, berbeda dengan yang hemat. Suami yang pelit juga cenderung sembunyi-sembunyi dalam mengatur keuangan tanpa diketahui oleh istrinya. Jadi tidak transparan. Gitu. Nah, itu dia. Nah, kira-kira di bagian mana kita? Namun, tapi gini, suami tidak pelit dengan kebutuhan anak. Itu ada juga. Biarpun mungkin
kasusnya pelit terhadap istri ya, pada beberapa kasus ada suami yang pelit terhadap istri tapi tidak terhadap anak. Bahkan mereka tidak sungkan untuk mengeluarkan banyak uang demi sang buah hati. Misalkan pas dimintain jajan gitu ya, atau beli apa gitu ya, dimintain untuk yuk kemana gitu. Terus dia banyak banget mengeluarkan uang hanya untuk anak-anaknya. Nah, Joko menjelaskan kemungkinannya adalah karena suami memandang kebutuhan anak lebih murni daripada kebutuhan istri. Ya, karena kan cara pandangnya anak-anak masih polos nih, belum ngerti apa-apa soal kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan. Nah, beda dengan kebutuhan istri yang bisa jadi ini bisa macem-macem banget kebutuhannya. Disangkanya sih begitu ya. Ya, tapi apapun itulah ya. Itulah perhara dalam kehidupan. Dan beberapa suami lebih royal dengan anak karena ingin terlihat hebat di depan anak. Dianggap sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Bisa juga menjadi salah satu motivasi dia lebih royal terhadap anak. Jadi nggak pelit pada anak tapi agak sedikit susah keluar uang untuk istri. Nah, kenapa sih tema malam hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda soal itu? Karena ada beberapa hal nih yang menjadi catatan untuk kita tahu persis kenapa sih. Terutama kalau kita sering-sering banget mengonsumsi konten-konten di media sosial. Ada tuh satu konten yang membuat kita jadi berpikir bahwa apakah ini ya yang begitu itu ya. Nanti deh saya bagikan untuk Anda. Saya tunggu komentar dari Anda di 0855420912 ataupun melalui telepon di 028542442474. Ya, ditunggu komen.